Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Kami mahasiswi dari Universitas Bojonegoro. Kelompok kami memiliki 3 anggota dan semua ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas video presentasi ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Syafir Handai Firmantana, NIM 196020111123. Saya mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Pembangunan, kelas 02 semester 6. Perkenalkan, saya Nira Canika Afika Putri, NIM 196020111089. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Handayani, NIM 196020111120. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok salah satu mata kuliah ekonomi politik yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Saiful Anam, SEMM. So, mari kita lanjut ke video presentasi dari kelompok kami. Ekonomi politik Keynesian. Definisi ekonomi politik Keynesian. Ekonomi politik Keynesian atau EKP merupakan kritik lanjutan terhadap ekonomi politik klasik atau neoklasik yang menempatkan regulasi pasar mandiri atau self-regulation market sebagai instrumen yang dianggap bisa mengandung terciptanya kesejahteraan setiap umat manusia. James E. Capurro dan David P. Levine melakukan eksplorasi argumen Keynesian dan beberapa implikasinya bagi pergeseran hubungan antara politik dan ekonomi. Ketika kewenangan publik semakin banyak mengambil alih wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh pasar bebas, maka cara pemikirannya terhadap ekonomi pun mengalami perubahan. Upaya untuk membenarkan sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan mengkritik asumsi-asumsi dasar dari sistem tentang sejauh mana seharusnya pasar itu dibatasi. Menurut Marx Coulson, Keynes justru menjadi penyelamat kapitalisme dari kehancuran meskipun pemikiran ekonominya bertolak belakang dengan doktrin laissez-faire. Serangan J.M. Keynes tahun 1936 adalah terhadap kaum klasik, bukan pada kaum neoklasik. Kritik Keynes terhadap kaum neoklasik yaitu asumsi-asumsi ajaran neoklasik yang tidak realistis atau tidak cocok dengan kenyataan hidup. John Maynard Keynes dalam bukunya The End of Laissez-Faire diterbitkan pada tahun 1926, Keynes secara jelas menunjukkan adanya perbedaan antara liberalisme baru dan liberalisme lama klasik. Selanjutnya, implikasi bagi ekonomi politik. Yang pertama, teori Keynesian. Perlu ada intervensi dari negara untuk membantu mendefinisikan peran dari negara dalam hubungannya dengan perekonomian. Yang kedua, kebijakan stabilisasi permintaan agregat, sektor finansial, dan harga. Yang ketiga, kebijakan stabilisasi permintaan agregat. Ada pengeluaran pemerintah, pinjaman pemerintah, dan pajak. Yang keempat, upaya pemerintah. Ada mengenakan pajak pendapatan yang akan ditabung, serta menarik pajak dan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pajak. Dan yang kelima, ada instabilisasi permintaan konsumen disebabkan adanya hubungan antara pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan konsumsi. Landasan dasar pemikiran konsep ekonomi politik Keynesian antara lain gagasan naturalistik tentang pasar dan kompetisi. Konsep pasar atau market dilihat sebagai salah satu dari berbagai model hubungan sosial bentukan manusia. Tidak ada ekonomi yang terpisah dari politik, sebagaimana tidak ada politik yang terlepas dari ekonomi, sehingga kinerja pasar juga membutuhkan adanya tindakan-tindakan politik yang bertugas menciptakan sederajat kondisi bagi operasinya agar adil dan kompetitif. Dalam aliran ini, ketidakstabilan dari perekonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang tangan tak terlihat (invisible hand). Aliran Keynesian berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dari proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai. Keynes juga menyanggah konsep equilibrium yang banyak digunakan oleh pemikir-pemikir pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 dan konsep tangan tak terlihat dari Adam Smith dan para pencetus awal dari konsep laissez-faire pasar bebas.
1. Pasar dan instabilitas. Keynes berpendapat bahwa pergeseran pola pikir para pelaku pasar dari perspektif jangka panjang ke perspektif jangka pendek akan mengikis stabilitas dalam perekonomian kapitalis. Ia memandang bahwa pergeseran ini terjadi karena berkembangnya pasar sekuritas yang menurutnya memberikan alternatif peluang yang lebih menarik bagi para investor daripada berinvestasi pada pabrik dan peralatan. 2. Ekonomi politik dari pasar tenaga kerja dan pasar kapital. Ciri khas pendekatan Keynesian yang membedakannya dengan pendekatan neoklasik dapat dilihat pada pendekatan Keynesian bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan pada masa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi.